Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya suka memuji Tuhan, saudara. Tadi on the way dari LAX ke sini ditanya, Pak Benny suka mimpin pujian ya? Saya bilang, saya dulu waktu dipanggil jadi hamba Tuhan, saya pikir selamanya saya akan mimpin pujian, saudara. Karena paling sering mimpin pujian. Bahkan waktu kakak kelas saya memberikan kesempatan untuk khotbah, saya masih ingat 7 khotbah saya pertama tentang pujian dan penyembahan. Jadi waktu dikasih kesempatan khotbah lagi, ada pesan sponsor dari kakak kelas saya. Yang kali ini jangan khotbah pujian dan penyembahan lagi, khotbah yang lain. Saya bersyukur malam hari ini boleh ada di tempat ini semua oleh karena anugerah, kasih dan kebaikannya Tuhan. Terima kasih Pak Rudi dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing ada di mimbar ini. Saya percaya Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Katakan amin. Saya percaya ini hari yang spesial, hari Thanksgiving di mana kita akan merayakan, kita akan mengalami kebaikannya Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dalam kitab Efesus. Saya ditaruh Tuhan, saya berdoa on the way ke tempat ini. Beberapa hari ini saya berdoa, Tuhan harus sampaikan apa. Dan saya dapat ayat-ayat ini dan saya mau sharing ayat-ayat ini buat saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ephesians chapter 5 verse 19 and verse 20. Efesus pasal yang kelima, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah saudara, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras, sehingga telinga kita bisa mendengar dan kita percaya iman itu timbul daripada pendengaran. Setuju katakan amin. Ayo kita baca Efesus pasal yang kelima ayat 20 dan ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudara. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, 23. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kurang keras, ayat 20, ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan berbicaralah bagi kami kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami malam hari ini. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita baca konteks ini Efesus pasal yang kelima, saudara, waktu kita baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu ayat 16. Hari-hari yang jahat. Kalau boleh saya artikan, hari-hari yang jahat ini hari-hari yang berat. Hari-hari yang sulit. Hari-hari yang tidak gampang. Hari-hari yang banyak pergumulan. Hari-hari yang banyak tantangan, cobaan dalam hidup kita. Nah saudara, Tuhan memberikan kunci jawaban untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang sulit itu. Tuhan memberikan kunci jawaban buat kita bagaimana kita bisa melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak gampang itu. Dan kuncinya malam hari ini ayat 19 dan 20 adalah mengucap syukur. Gitu ya. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kurang keras. 1, 2, 3. Mengucap syukur. Nah ini saudara-saudara. Dikatakan kalau kita mengucap syukur, kalau kita menyanyikan pujian, nyanyian rohani, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, menaikkan kidung pujian bagi Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melewati hari-hari yang jahat ini. Ada berapa banyak saudara mungkin hari ini menghadapi masalah, tantangan, pergumulan di dalam hidupmu. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah imigrasi, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah anak-anak, masa depan. Hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak gampang, hari-hari yang mungkin bagi saudara sulit. Kenapa Pak masalah kok silih berganti datang, tidak pernah selesai-selesai. Yang satu finish, muncul yang satunya lagi. Yang satu belum kelar,
Yang ketiga muncul lagi dan sebagainya. Sepertinya kita dalam kepepet, dalam keadaan yang terhimpit. Saudara-saudara, yang menarik Tuhan memberikan jawaban bahwa di hari Thanksgiving ini percayalah ada kuasa waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan. Ada kuasa waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Ada mujizat, perkara, ajaib yang Tuhan sediakan bagi umatnya jika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Jadi saudara percayalah waktu kita angkat tangan. Waktu tadi nyanyi Chan Mencu. Itu bukan hanya peragaan saja. Itu bukan hanya action manusia saja. Tapi kalau saudara lakukan dengan segenap hati. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan dengan kerinduan untuk menyembah. Menyenangkan hati Tuhan. Meninggikan Dia. Mengagungkan Dia. Percayalah pujian kita berkuasa. Nyanyian kita berkuasa. Ucapan syukur kita berkuasa, saudara-saudara. Ini ayatnya. Ucaplah syukur. Mungkin hari ini engkau menghadapi masalah, persoalan dalam hidupmu. Ada satu kunci yang mau kita pelajari malam hari ini, yaitu mengucap syukur. Ini hari Thanksgiving. Percayalah waktu kita mengucap syukur ada mujizat yang terjadi. Boleh salam kanan kiri bilang ada mujizat yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini. Kecenderungan manusia waktu menghadapi masalah, mereka menyendiri merenung. Pak jangan telepon saya Pak, lagi menghadapi masalah. Merenung 2-3 hari tidak muncul. Ada yang ngomong gini, Pak kalau menghadapi masalah biasanya beberapa orang lari ke nightclub, lari ke bar, gedek semalaman. Pulang tidak malah selesai masalahnya, tambah banyak masalah saudara. Ada yang meninggalkan Tuhan. Tidak ke gereja lagi, tidak pelayanan lagi. Saya tanya, kenapa kok nggak pelayan lagi kok? Kenapa nggak pelayan lagi Cik? Pak lagi cuti Pak, banyak masalah. Gitu ya. Bayangkan kalau Tuhan kasih cuti kita. Saya tolong kasih cuti sekarang 10 menit tidak bernafas dulu. Bisa megap-megap kita saudara. Banyak orang juga yang meninggalkan Tuhan karena rasanya kok kepepet. Rasanya kok ngadepi masalah yang berat. Nah saudara-saudara, apapun masalah kita, percayalah kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mari belajar bersama-sama dengan saya 2 Tawarik pasal 20. Ini saya masuk khotbah saya saudara. Kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau gereja yang suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara akan melihat tanda-tanda ajaib dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan pelayanan gereja ini. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 20, saudara-saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Tapi karena panjang, tidak usah dibaca semua, ada beberapa ayat yang penting, ayat-ayat kunci, saudara-saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Ini Yosafat lagi menghadapi bala tentara yang besar. Ada masalah yang besar yang terjadi di dalam pelayanan dan kehidupannya. Ayat ke-15, kalau saya boleh baca bersama dengan saudara. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16 kita baca sama-sama 2-3. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mengendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Saudara kalau saudara baca ayat berikutnya ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan,
bahwasanya untuk apa? Selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara baca terus, saudara baca di rumah, ceritanya begini. Yehosafat lagi memimpin bangsa Israel. Yehosafat tidak punya banyak tentara, tetapi lawan yang dihadapi itu ribuan laskar yang besar. Mungkin saya boleh umpamakan 200 lawan 20.000. Kalau secara manusia, kalau secara hitung-hitungan matematika, tentunya Yehosafat akan kalah, Bapak Ibu Saudara. Karena pasukannya kecil, lawannya besar. Secara matematika kelihatan dengan mata tidak mungkin dia menghadapi satu kemustahilan di dalam hidupnya. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang yang ada di depan harus memimpin pasukan yang kecil melawan pasukan yang besar. Impossible. Orang bicara itu mission impossible. Pasti kalah. Tetapi yang menarik saudara, waktu Yehosafat kepepet, waktu Yehosafat tidak ngerti jalan keluar, waktu Yehosafat mungkin bingung, gimana nih caranya menghadapi musuh yang besar? Dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Dan waktu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dan waktu Tuhan berbicara kepada Yehosafat, simple, dia ngomong begini, Yehosafat, angkat pemimpin-pemimpin pujian, penari-penari, angkatlah pemain-pemain musik untuk menjadi pasukan dan taruh mereka di depan. Wow. Kalau saudara, saya dulu sebelum bertobat sukanya nonton film Jet Li, kungfu gitu. So. Kalau perangan tentunya yang di depan itu pasukan berkuda, pasukan panah, pasukan tombak. Tetapi kalau saudara baca di ayat-ayat ini, Yehosafat menempatkan para pemuji, penyembah, penari, pemimpin pujian, penyanyi di depan pasukan. Saudara bisa bayangkan di sini pasukannya Yehosafat, di depan orang yang pakai rebana, pakai seruling, pakai semuanya di depan. Dan berikutnya di sini mungkin 20.000 orang laskar yang besar. Kalau saudara nonton film kungfu saudara yang waktu saya belum bertobat, saudara bisa bayangkan, gak seimbang saudara. Yang di sini pasukan berkuda, yang di sini pasukan tombak, yang di sini pasukan panah, yang di sini pemuji penyembah Tuhan saudara. Gak punya senjata, cuma pemuji dan penyembah di depan, ditaruh di depan. Mungkin yang di sini mulai lihat, halah musuhnya kok pemuji penyembah, orang yang main musik. Kita kan punya senjata lengkap. Kita punya kuda, kita punya panah, kita punya tombak. Ini mau main musik atau mau drama atau mau perang. Mungkin mereka tanda tanya besar. Gak seimbang. Saudara-saudara, Alkitab katakan waktu trompet peperangan dibunyikan, mereka di sini bersorak memuji Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Kitov Adonai, Kile Olam Kasdo, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka berteriak bersorak-sorai, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu mereka bersorak-sorai, saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab, apa yang terjadi? Di sini pasukan yang besar, laskar yang besar, saling bunuh-membunuh. Mereka bingung, mereka membunuh, dan akhirnya mereka kalah sendiri. Yang di sini tetap menyanyi, yang di sini tetap menyembah, yang di sini tidak keluar keringat, yang di sini tidak perang, di sini cuma memuji menyembah, di sini bingung, di sini tikam menikam, di sini kalah sendiri, dan kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Setuju katakan amin. Saudara, kadang ini kita perlu terapkan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak ngerti dalam hidup ini. Banyak masalah yang mungkin kita tidak bisa jalan, tidak tahu jalan keluarnya. Siapa yang hari ini saya mau tanya, ini saya gembala, saya tahu masalah jemaat. Siapa yang hari ini ada masalah? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang masalahnya banyak? Yang terakhir, siapa yang suka bikin masalah? Saya tadi pagi juga tanya, kalau karyawan ada masalah enggak? Masalah Pak, kalau terlambat bekerja gajinya dikurangin. Oke.
Oke. Kalau jadi bos, ada masalah enggak? Oh masalah Pak. Nanti untung atau rugi gitu. Oke. Ya udah deh. Kalau jadi presiden Indonesia, kan paling loncat aja loh, presiden tambah justru banyak masalah Pak. Ya udah kalau presiden Indonesia banyak masalah, presiden Amerika masalahnya juga tambah banyak. Saya ngomong begini, ya udah. Ini yang terakhir. Orangnya kudus, orang suka berdoa, melayani Tuhan, gitu ya, cinta Tuhan, pendeta. Kira-kira pendeta ada masalah enggak? Mereka tahu, banyak Pak, gitu. Saudara-saudara, setiap kita pasti punya masalah, tantangan dan pergumulan. Dan kadang kami pun hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ada di pelayanan juga menghadapi tantangan dan pergumulan, dan kadang kami tidak ngerti jalan keluarnya. Kami tidak tahu harus berbuat bagaimana. Kami tidak punya rumus lagi, kami tidak punya kamus lagi, kami tidak ngerti jalan keluarnya. Tapi satu hal yang kita percaya, waktu kita tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan namanya, semua lutut akan bertelut, semua penguasa-penguasa dunia akan tunduk, karena ada nama yang besar, nama Yesus yang berkuasa. Ayo tinggikan Dia, ayo bersyukur, ayo memuji Tuhan. Satu masih ingat waktu saya sekolah Alkitab, saudara-saudara, tugas saya itu bagian catcher. Saudara tahu catcher itu kalau orang pendeta yang besar gitu doain, orang tumbang-tumbang, saya disuruh di belakang. Saudara. Saya masih ingat waktu saya jadi catcher semester 3 sekolah Alkitab. Waktu kita nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang kakinya panjang sebelah itu bunyi kretek, 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 kretek. Jadi sama saudara, mujizat terjadi. Saudara. Saya belajar banyak bahwa mujizat, perkara ajaib itu terjadi jika umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga masih ingat semester 4 sekolah kita, teman saya, kakak kelas ngajak saya untuk mendoakan orang yang sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakit kesurupan, saudara, jam 11 malam. Oh saudara, dia ngajak, ayo kita doakan orang kesurupan. Saya ngomong semester yang atas duluan dah, kita yang semester bawah di belakang. Karena saya masih ingat ada ayatnya, Paulus aku tahu, Petrus aku tahu, siapa engkau Beni. Saya takut saudara-saudara, karena masih semester 3. Saya minta ampun Tuhan, ampuni kesalahanku, saya berangkat saudara. Teman saya kakak kelas doakan. Beberapa kali ditengking-tengking 1-2 jam, gak selesai-selesai saudara. Begitu udah tenaganya habis jam 1 malam, udah selesai nih. Nggak keluar, saya tanya, ganti kamu yang doain. Waduh saudara, saya bingung nih pakai rumus apa gitu saudara. Orangnya udah kerasukan setan 2 hari gitu. Tapi saya masih ingat, saya waktu itu bawa gitar. Nah gitar itu kecapi saya, setiap pagi saya main, saya doa saya main. Dan saya nyanyi lagu Pentakosta waktu saya dulu bertobat di gereja Pentakosta. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Oh saudara, waktu saya nyanyi, saya tumpang tangan pakai minyak urapan, tiba-tiba ibu ini teriak, panas, panas, panas. Langsung, ayo keluar, siapa namamu? Aku Kejawen dari Gresik, suaranya langsung berubah. Kejawen, ayo saya keluar. Ibu ini jatuh, disembuhkan, minggu depannya ke gereja dan melayani Tuhan dan dilepaskan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya tidak khotbah muluk-muluk malam hari ini atau mungkin yang teologis, tidak. Saya sangat percaya saudara, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa waktu kita mengucap syukur. Ada mujizat waktu kita mengucap syukur. Waktu engkau di layoff, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau pintu ini tertutup, pintu yang lebih baik lagi Tuhan pasti bukakan bagiku. Tuhan, aku mengucap syukur buat keluargaku. Bukan mengucap syukur begini kalau sudah dipecat. Terima kasih Tuhan aku dipecat, terima kasih aku kena sakit kanker, terima kasih aku broke. Bukan begitu. Artinya begini, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah pergumulan, percayalah pergumulan akan Tuhan gantikan dengan mujizat yang dahsyat. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan.
Jangan tidak setia, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan akan bela. Saudara, saya belajar banyak. Waktu menghadapi sulit, masalah, gak tahu jalan keluar. Percayalah, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia hadir. Seperti tadi, kaki bisa panjang sebelah bisa sama. Saya belajar banyak, waktu kita menghadapi masalah jangan pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Atau pergi ke tempat-tempat yang tidak ada hadirat Tuhan. Teman saya ngomong begini, tidak pernah Pak ceritanya orang disembuhkan tuh waktu nonton football, tiba-tiba mujizat terjadi gitu. Atau lagi di bioskop tiba-tiba miracle terjadi, tidak. Mujizat selalu terjadi di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan waktu kita. Makanya saudara sebelum dengar firman Tuhan, saudara bisa lihat Bapak Gembala saudara pasti memuji Tuhan. Holy Spirit, karena kita rindukan waktu hadirat Tuhan dinyatakan, kuasanya dinyata, di situ mujizat terjadi. Di situ yang lemah dikuatkan, di situ yang stres akan mengalami pemulihan. Gereja butuh hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu datang kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini hari Thanksgiving. Sekali lagi saya tidak tahu apa masalah saudara, apa pergumulan saudara. Mari kita mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Pasti masalahmu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Pak Benny tidak tahu sih masalah saya terlalu berat. Saudara, justru masalah yang berat ini, kadang kita akan dengan masalah yang berat, kita bisa melihat mujizat yang besar dalam hidup kita. Sebelum Daud diangkat jadi raja, dia harus menghadapi Goliat. Sebelum Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, harus masuk sumur. Tidak hanya masuk sumur, masuk penjara. Belum selesai masuk penjara, digoda sama tante Potifar. Yang kegatelan, yang genit. Yusuf, godain tante dong. Kalau Yusufnya Philadelphia tidak lari keluar, tapi lari mendekat. Saudara. Oh saudara, bukan hanya itu. Kalau kita lihat Paulus dan Silas sebelum mereka mengalami revival di Filipi, mereka harus masuk penjara. Sebelum Esther melihat bangsa Israel diselamatkan, dia menghadapi ancaman. Jadi hari ini saya tidak peduli sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun tantangan kita. Asalkan kita bersama Tuhan, Tuhan gantikan air mata dengan sukacita. Tuhan gantikan masalah itu dengan berkat yang besar. Semakin besar masalahnya, saya beritahu, semakin besar mujizatnya. Semakin besar tantangannya, semakin besar Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita. Jangan menyerah, jangan takut, jangan menyesal, jangan undur, tetap setia, layani Tuhan. Pasti engkau akan lihat mujizat. Salam kanan kiri bilang, lihat mujizat, lihat mujizat. Kalau salaman jangan diam, itu silaturahmi kalau diam. Lihat mujizat. Siapa yang rindu lihat mujizat? Kelompok sini rindu lihat mujizat? Kelompok sini rindu lihat mujizat? Yang sini katakan amin yang kencang. Mengucap syukur, saudara. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini aku dipecat, berarti ada kerjaan yang lebih bagus lagi. Terima kasih kalau bisnis ini tertutup, saya tahu ada bisnis yang lebih baik lagi di tahun 2014. Terima kasih Tuhan, aku tidak akan mundur dari gereja, aku akan tetap nyanyi, aku akan tetap main drum, aku akan tetap nyetir ke San Francisco, melayani Tuhan. Sebab yang aku tahu, asalkan aku setia, Tuhan pasti bela. Haleluya. Yang pernah ke San Francisco senyum-senyum, saudara. Haleluya. Hari Sabtu juga saya ke San Francisco. Yang kedua saudara, apa yang terjadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan? Alkitab katakan begini, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, yang pertama Tuhan hadir, yang kedua Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi confused, dikalahkan. Hari ini mungkin kau menghadapi musuh yang berat dalam hidupmu. Alkitab katakan Yosafat tidak perlu keluar keringat. Mereka tetap nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Boleh nyanyi sama-sama? Tiada seperti engkau. Semua nyanyi. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau.
Tiada seperti Engkau. Yosafat cuma menyanyi menyembah Tuhan. Alkitab jelas katakan musuhnya tusuk menusuk, tombak menombak, confused bingung, dan akhirnya mereka kalah sendiri. Saudara, Tuhan akan bela kita. Mungkin saudara mendengar kata-kata negatif tentang hidupmu, orang menyebarkan fitnah, kata-kata yang tidak benar tentang hidupmu. Jangan diladeni, nyanyi nyembah Tuhan saja, Tuhan pasti bela. Tuhan adalah lawyermu, dia lawyer di atas segala lawyer. Lawyer di dunia saudara bisa bayar 10-15 ribu meleset. Tapi kalau lawyer kita, Bapa di surga, dia tidak pernah meleset. Pembelaannya tepat jitu. Orang Jakarta ngomong ciamik, saudara. Hari ini, apapun yang terjadi, mungkin kau menghadapi tantangan pergumulan, musuhmu besar. Saudara-saudara, jangan sampai kita sakit, stres, depresi. Mempertahankan diri kita. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Menyembah, memuji dia, mengagungkan namanya. Pasti Tuhan akan bela. Berikutnya saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ayat 25, ayo kita baca ayat 25. 2 Tawarik pasal 20 ayat 25. Ini yang terjadi, yang menarik saudara. Ayat 25. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadir musuh kita dikalahkan. Dan ayat 25, kita belajar apa yang terjadi kalau kita memberikan thanksgiving, penyembahan, pujian kepada Tuhan. Ayat 25, kita baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang mereka dapat bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu apa? Banyaknya. Saya mau tanya, siapa yang hari ini tahun 2013 menuju tahun 2014 ingin menjadi orang kaya? Angkat tangan. Wah, sungkan Pak. Sungkan Pak, dilihat nanti Pak Gembala. Oke. Kalau sekali lagi ya, ini kan gitu. Siapa yang ingin diberkati dan menjadi orang yang kaya raya? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak kaya. Kalau saya ditanya, siapa yang ingin kaya raya? Kalau boleh saya angkat 1, 2, kaki semua saya angkat. Kaya tuh enggak dosa. Asalkan memberinya yang banyak juga, katakan amin. Kaya cinta Tuhan dong, jangan kaya terus kawin lagi. Atau kaya lupa kasih persembahan, lah itu lain. Nah saudara-saudara, di sini tuh ceritanya begini. Sekali lagi mereka tidak berperang, mereka cuma memuji menyembah Tuhan. Tetapi setelah musuh-musuh mereka dikalahkan, mereka tinggal menjarah, diambil saudara. Mungkin ternaknya, pakaiannya, hartanya bangsa yang mereka lawan waktu itu sudah tersedia. Alkitab jelas katakan selama 3 hari, katakan 3 hari. 3 hari itu mereka ngumpulkan hartanya, wah saking banyaknya saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nggak perlu perang, cuma memuji, menyembah, thanksgiving. Justru mengumpulkan hartanya butuh waktu 3 hari. Saking banyaknya. Bapak Ibu Saudara, ini kuasa pujian dan penyembahan. Makanya saya tadi tanya siapa yang ingin diberkati, siapa yang ingin kaya, siapa yang ingin pakai Tuhan secara finansial. This is the secret. Hari Thanksgiving. Ada pujian dan penyembahan, pasti naikkan pujian penyembahan, pasti berkatnya Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu. Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan itu, saudara, Tuhan hadir. Tapi kalau kita bersungut-sungut, yang hadir bukan Tuhan. Malah yang lain-lainnya, saudara. Saya masih ingat, saudara-saudara, saya masih ingat waktu tahun 2001, waktu sekolah di Iowa, Pak Senfri ada di sana, kita ngerintis gereja, anak-anak student, nggak banyak 12-13 orang anak, suatu saat bisa sampai 60. Dan saya masih ingat 1-2 tahun pertama kita pakai satu rumah, namanya rumah kecil apartemen, Dr. Tommy. Dr. Tommy waktu ketemu dengan kami waktu itu lagi kepepet saudara. Karena ngurus green card hampir 1 tahun nggak keluar green cardnya. Tabungannya sudah mau habis karena green cardnya nggak keluar, dia nggak bisa dapat gaji dari University of Iowa. Dan saya masih ingat selama beberapa bulan itu kita nyanyi nyembah Tuhan di rumahnya. Dan dia minta tolong, Pak tolong doain. Ya udah Om,
Kita di sini memuji, menyembah. Kita di sini memuji, menyembah saja. Berdoa, memuji, menyembah. Dia ngomong bulan depan, saya sudah tidak bisa bayar apartemen lagi. Kalau tidak keluar green card-nya, saya harus pulang ke Kanada. Tidak bisa ada duit lagi. Tidak apa-apa om, kita memuji. Kita anak-anak muda memuji, menyembah Tuhan. Di rumah yang kecil itu. Sangat kecil sekali. Dan saya masih ingat waktu kita memuji dan menyembah mulai terjadi mujizat. Pak Tommy jadi cinta Tuhan, melayani Tuhan. Beberapa minggu kemudian rumahnya, green card-nya di approve. Dan bulan-bulan berikutnya dia bisa beli rumah yang gede. Saudara. Bahkan basementnya akhirnya dibuat ibadah. Bisa nampung 100 orang. Saudara. Bukan hanya itu, saya masih ingat Dr. Tommy suatu saat dapat penghargaan dari government Amerika. Karena ini satu-satunya orang Indonesia bisa menemukan jantung manusia dibuat jadi jantung sapi. Saudara. Jantung sapi disulap jadi jantung manusia. Saya tidak tahu gimana ilmu kedokteran. Bukan hanya itu, dia dianugerahi satu restoran, saudara. Nah, dia buka restoran dan anak-anaknya diberkati, dipulihkan dengan secara singkat. Dan dia ngomong begini, terima kasih ya waktu itu engkau ngajak kami untuk bersekutu di tempat kami. Saya percaya kalau keluarga kami diberkati karena ada pujian dan penyembahan hadir di rumah kami. Saudara belajar dari Obed Edom. Waktu hadirat Tuhan hadir atas rumahnya. Hadir atas keluarganya. Ada pujian penyembahan dinaikkan di keluarganya. Di kehidupannya. Disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu kalau gereja suka memuji dan menyembah. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu kalau suami istri bangun pagi. Suka gandeng tangan memuji dan menyembah. Puter kaset, CD, di mobil suka memuji dan menyembah. Disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Tapi kalau di rumah, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, piring terbang, gelas terbang, kursi terbang. Tuhan hadirnya gak kerasan. Maaf kucing saudara pun gak kerasan saudara. Tapi kalau di rumah itu atmosfernya pujian dan penyembahan. Dari tadi dari airport saya, Pak kasetnya yang rohani. Wah, langsung putar. How great is our God. Saya langsung bahasa roh saudara, karena hadirat Tuhan luar biasa. Nangis-nangis sendiri saudara. Karena saya tahu waktu kita masuk dalam pujian penyembahan, waktu kita tinggikan Tuhan, hadiran dicurahkan. Di situ kita akan lihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mengalami masalah pergumulan. Tuhan selesaikan. Karena apa? Tuhan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa yang hari ini berkomitmen di hari Thanksgiving tahun 2013, kita akan suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kalau saudara diajak memuji, wah saudara akan semangat. Saudara tepuk tangan, can mencu haleluya luar biasa. Karena aku tahu Tuhan, waktu aku memuji, menyembahmu, aku percaya somehow, somewhere, utangku pasti dilunasi. Gitu. Somehow, somewhere, aku pasti dapat jodoh. Gitu. Somehow, somewhere, Tuhan akan mengubahkan masa depanku. Karena yang aku tahu, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan mencintainya. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kalau kita selalu komplain, kalau kita selalu kecewa, kalau kita kurang mengucap syukur saudara-saudara, bukan hadirat Tuhan yang datang, tapi hadiratnya hantu yang datang. Dan kalau hantu datang saudara-saudara, oh saudara-saudara tidak akan mendapatkan berkat. Berkat itu datangnya bukan dari kekuatan manusia. Berkat itu bukan datangnya dari kerja keras kita. Wah di Philadelphia tuh ada orang kerja first shift, second shift, ditawari third shift, juga third shift. Kalau bisa tidur sambil kerja pak. Gitu. Waduh ngotot, kerja ngotot. Iya pak nggak apa-apa udah minum jamu ini. Otot, kawat, balung besi, keringat, wedang jahe katanya. Kuat pak. Udah kerja tahun yang ke-5 stroke. Tahun yang ke-6 nggak bisa bangkit lagi. Tabungannya selama 6 tahun habis buat bayar rumah sakit. Ada orang ngotot dengan kekuatannya untuk cari kerjaan, ngotot. Pak absen pak ya hari Minggu saya nggak bisa ke gereja. Loh kemana? Bos saya suruh saya kerja.
Absen loh, absennya kok 6 bulan. Coba mengejar harta kekayaan dengan kekuatan. Sama beritahu, our power, our energy, whatever we can do is so limited. Kita semua terbatas, saudara. Tidak ada yang bisa kerja 24 jam non-stop, butuh tidur. Tubuh ini butuh istirahat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa ngejar kekayaan itu dengan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhanlah sumber berkat. Tuhanlah yang harus kita sembah, yang kita harus andalkan, yang harus kita percaya. Kenapa? Waktu Tuhan mencurahkan berkat, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tetapi kalau berkat itu datang dari usaha kita, kerja dengan cara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa habis, saudara-saudara. Habis. Kami pernah melayani di Pittsburgh. Suatu saat anak muda umur 31 tahun dimasukkan ke koran. Orang terkaya di Pittsburgh. Wih, kaget. 31 tahun, hartanya billion. Hari Jumat dia diwawancarai NBC News dan sebagainya, masukin koran. Wah, terkenal. Hari Seninnya polisi menemukan dia mati overdosis. Kekayaannya semua tidak memberikan satisfaction, tidak memberikan kepuasan, empty. Saya tahu berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi damai sejahtera. Setuju, katakan amin. Saya pernah ke Aceh 2 kali. Tahun 97 kami satu tim ke Aceh, maaf ya. Waktu kami nyampe di Aceh, kami ditolak. Orang Aceh tidak mau terima lagi kekristenan. Wah, kita satu tim ditolak penginjilan kayak waktu itu sekolah Alkitab. Karena udah diutus dari pusat, nyampe di Aceh, tidak berani pulang. Gitu. Akhirnya kita gunakan duitnya untuk tinggal di hotel, berdoa, bersyafaat di hotel dengan Aceh. Karena takut kalau pulang nanti diskor sama pemimpin sekolah kita. Jadi kita berdoa di Aceh. Tapi saya juga masih ingat tahun 2005, saya volunteer di Aceh. Saya lihat satu kota yang dulu ada 40.000 rumah di Banda Aceh itu, di pinggir. Waktu itu masih seminggu saya pas di Indonesia, mayat di mana-mana, saudara. Itu semen Andalas, pabrik Andalas yang gede, yang besar sama 40.000 itu rata dengan tanah semua. Dalam waktu sekejap. Bahkan yang mengenaskan itu kalau di Philadelphia atau di Iowa tempat saya tinggal gitu, saudara, kalau kita buang sampah setiap hari Selasa atau Senin gitu, kita masukkan ke kresek yang warnanya hitam. Nah, zamannya itu mayat-mayat dimasukkan di kresek, ditaruh di depan rumah. Jadi setiap 30 menit itu truknya datang gitu. Saya masih ingat satu lubang itu dimasukin 2.000, 3.000 karena udah kecapean. Kita di desa itu, di kantor kepala desa, kantor kecamatan tuh setiap hari mengoperasi sekitar 40 sampai 50 orang. Bisa bayangkan hari itu kan yang meninggal hampir 100.000 lebih. Dan saya melihat gitu, wow, 7 tahun yang lalu sombongnya minta ampun. 7 tahun yang lalu saya merasakan kami ditolak, tetapi Tuhan bisa merubah dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh sebab itu, gak ada alasan bagi kita untuk sombong. Gak ada alasan untuk kita untuk tinggi hati. Oh, sorry Pak, ini kerjaan lagi rame, gangtonya gede Pak, gangtonya Pak. Nanti aja pelayanan, nanti aja. Ini Pak, pumpung ada. Saudara-saudara, Anda boleh bekerja, Alkitab jelas katakan, kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi kok saya sangat percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, berkat itu datangnya kalau hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat itu datangnya kalau kita mendekat, mengagungkan Dia, mencintai Dia lebih dari segalanya. Orang mencari Tuhan dan kebenarannya pasti akan ditambahkan. Kecuali istri dan suami, cukup satu, tidak ditambahkan, saudara. Hari ini, kalau engkau mau diberkati Tuhan, jadikan rumahmu sebagai rumah pujian dan penyembahan. Kalau perlu buka FA di tempatmu, saudara. Tempat kau bersekutu 2-3 orang kumpul menyembah. Suami istri bangun pagi gandeng tangan memuji dan menyembah. Putar tip, putar CD, putar kaset. Oh Pak, suara saya enggak baik. Istri saya ngomong,
Pak suaramu baik, tapi lebih baik lagi kalau kamu nggak nyanyi katanya. Ya enggak apa-apa. CD, kaset. Make sure ada pujian dan penyembahan. Jangan omelan, dapat gaji 2.000 ngomel. Dapat gaji 2.500. Tuhan kok kapan dapat 4.000? Begitu dapat 4.000. Tuhan kapan dapat 6.000? Begitu dapat 6.000. Tuhan kapan 10? Enggak pernah cukup, enggak pernah puas, ngomel terus. Keserempet mobil ngomel. Gitu ya. Macet ngomel gitu ya. Dipotong kerjaannya gajian ngomel, pokoknya ngomel terus. Satu hal yang mari kita belajar hari ini. Percayalah kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Ayat yang terakhir yang saya akan baca bersama dengan saudara. Hari ini hari Thanksgiving. Hari ini seluruh umat di Amerika mau mengucap syukur. Percayalah kalau kita mengucap syukur, Tuhan hadir. Kunci D, ini lagu kesenangan saya. Biasanya setiap pagi saya nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Semua nyanyi, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk kita sama-sama mengucap syukur. Boleh angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Keyboard pelan-pelan main dengan lembut. Ayat 29, ayo kita baca ayat terakhir. Ada 29. Saya diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Sudah dapat belajar sesuatu. Kita mengucap syukur ya dalam segala keadaan. Jangan kecewa. Jangan undur dari Tuhan. Tetap setia. Katakan amin. Ayat 29, ayo kita baca sama-sama. This is the last verse. Lord, we need your presence in this place. Hadirat-Mu curahkan Tuhan malam hari yang dahsyat menjamah kami. Thank you Jesus. Ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Wow. Jadi setelah bangsa Israel mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa yang lain akhirnya salut lihat bangsa Israel. Mereka ketakutan lihat bangsa Israel. Mereka hormat lihat bangsa Israel. Masa depan bangsa Israel jadi berubah. Why? Karena mereka disertai oleh Tuhan. Orang di sekitar mereka bisa melihat, wow, Israel disertai Tuhan. Jangan macam-macam tuh sama bangsa Israel. Jangan hina mereka, jangan himpit mereka, jangan tentang mereka, jangan fitnah mereka, jangan serang mereka, karena mereka punya Tuhan yang dahsyat. Masa depan mereka jadi luar biasa. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka jadi ketakutan, minder sesuatu. Why? Karena Tuhan bekerja atas bangsa Israel. Pelajaran yang terakhir yang malam hari ini saya mau share buat saudara. Kalau engkau suka memuji dan menyembah Tuhan, maka hidupmu, masa depanmu akan diubahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Ada seorang anak,
Umur 12, 13, 17 tahun dia diremehkan sama orang tuanya. Udahlah kerjaanmu di sana aja di sawah gembalakan kambing domba. Kakak-kakaknya, koko-kokonya tentara gede-gede. Waktu Samuel cari pemimpin, Isai bilang ini yang gede, yang tinggi, semua maju-maju. Mungkin ini calonnya presidennya Israel. Nope, semua ketolak. Tapi ada seorang anak muda, Alkitab katakan wajahnya imut-imut, pipinya kemerah-merahan. Tapi dia suka menyanyi dan memuji Tuhan. Lagu yang dia sering nyanyikan adalah lebih baik satu hari di pelataranmu. Gitu ya. Dia suka memuji. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Oh saudara-saudara, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Waktu bangsa Israel ditantang sama Goliat, semua ketakutan. Orang Manado ngomong toto fore, saudara. Ada orang-orang Manado di sini. Saya pernah 4 bulan dikirim di Minahasa, saudara. Tiap hari makan rica terus, saudara. Berikutnya dikirim ke Jogja. Tiap hari makan gula terus, saudara. Bingung nggak? Ada orang Jogja, ada orang Manado, komplit di sini, saudara. Sampai mana tadi? Rica. Oke. Oh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu Daud terus memuji, menyembah, memuji dan menyembah, maka Tuhan mengangkat dia dengan dahsyat dan luar biasa. Saya tadi pagi sharing satu kisah yang saya alami sendiri dalam hidup saya. Suatu saat saya diizinkan Tuhan untuk melayani di satu kota kecil. Kalau saudara mungkin dari Bali, saudara tahu kotanya namanya Candi Dase. Itu dari Singaraja tuh masih naik lagi 45 menit di atas gunung gitu, kecamatan. Pernah dikirim di situ praktek selama 2 bulan. Di situ ada seorang pemangku adat, pemimpin agama, namanya Pedanda, Hindu, bertobat, cinta Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena dia pemangku adat, bertobat, semua kampung membenci dia. Suatu malam rumahnya didatangin 2.000 orang, saudara. Dibakar, saudara. Rumahnya dibakar. Istri dan anaknya, 2 anak kecil, lewat pintu belakang, saudara. Begitu dia lari lewat pintu belakang, masanya tahu dipukulin. Jadi waktu kita selamatkan, ibunya itu sudah kena pukul, gosong semua anaknya. Rumahnya hancur rata dengan tanah. Setelah 6 bulan kita amankan di Denpasar, kita layani. Bapak Ibu ini tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus kami para hamba-hamba Tuhan bertanya, Bapak Ibu setelah ini mau kemana? Apa yang mau dikerjakan? Dia ngomong gini, Pak kami mau pulang ke desa kami. Kami mau bangun toko. Kalau orang Jawa ngomong toko peracangan itu yang jual apa beras, minyak gitu. Toko kelontong. Oke? Berani. Lah nanti kalau dibakar lagi, enggak apa-apa Pak, Tuhan pasti berkati lagi. Mereka udah berdoa, mereka udah puasa, berangkat. Balik lagi ke Candi Dase. Saudara, sebelum dia buka toko, dia pagi hari berlutut berdoa suami istri. Ini perlu dicontoh, suami istri berdoa. Tuhan hari ini mau buka toko, berkati toko kami supaya ada yang beli Tuhan. Tolong Tuhan. Hari pertama dia buka toko. Jam 6 mau ditutup tokonya, tidak ada orang yang beli. Kosong. Karena pemangku ada di situ bikin keputusan. Kalau ada orang yang beli akan dikenakan denda 10.000. Wah, jadi semua orang tidak ada yang berani beli di situ. Bukan hanya itu, jam 5.30 sebelum toko ditutup, ada anak-anak muda yang datang. Tokonya dilemparin ternak, kotoran ternak. Jadi berasnya kena kotoran ternak. Tapi Bapak Ibu ini menutup tokonya dengan mengucap syukur. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh tutup toko. Kami boleh buka toko. Hari yang kedua mereka berlutut lagi berdoa. Tuhan kami mau buka toko. Puji Tuhan hari yang kedua 2 orang yang datang. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Katakan 2 orang. Hari yang ketiga dia buka 4 orang selain datang. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nanti pernah pulang ke Indonesia, catat khotbah saya ini. Saudara sekarang
pergi, kalau saudara ke Denpasar, pergi cari kota Candidasa. Di situ ada toko yang paling ramai, toko yang paling gede. Dan setiap Jumat ada kebaktian persekutuan. Ratusan orang dijamah di lawa Tuhan. Dan tokonya Bapak ini, tokonya ini. Bapak Ibu Saudara, dengar malam hari, kita menyembah Tuhan yang setia. Kita menyembah Tuhan yang adil. Berikutnya kita menyembah Tuhan yang hidup. Asalkan hati kita tidak pernah kecewa, hati kita terus bersyukur, mencintai, mengasihi, tidak undur daripadanya. Saudara lihat, orang Surabaya itu selalu ngomong begini, lakone menang buri. Artinya ada pembelaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Hari ini sekali lagi Thanksgiving. Mari kita koreksi, termasuk pembicaranya nih, saya juga. Apakah sering bersungut-sungut? Ada masalah sedikit sungut-sungut. Ada pergumulan sedikit sungut-sungut. Ada masalah yang tidak tahu jalan keluarnya, kita sungut-sungut. Mari kita stop sungut-sungut kita, mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan juga harus mengucap syukur. Jujur sebagai hamba Tuhan, kadang kita lihat naik turunnya pelayanan, naik turunnya. Hari ini banyak, hari depan mungkin nggak banyak, berikutnya banyak lagi, berikutnya ramai. Minggu-minggu ini di Philadelphia dingin banget. Hari Minggu kemarin waktu saya mau berangkat ke gereja, 0 derajat Celcius, saudara, dingin. Keluar gitu tangannya udah, aduh Tuhan, saya berdoa, saya mengucap syukur buat jiwa-jiwa. Saya senang hari Minggu lalu banyak orang yang datang. Nah, ada tantangan kok dalam hidup ini. Nanti winter kita kedinginan, summer kita kepanasan gitu ya. Oh udah enggak kerasan Pak di Amerika, pulang Pak, pulang ke Indonesia. Oh begitu pulang ke Indonesia, baru 2 minggu telepon, Pak kalau bisa balik lagi ke Amerika Pak. Gitu. Gak terima terus, komplain terus, gak puas terus, kurang bersyukur terus. Hari ini saudara, kalau engkau mau Tuhan hadir dalam hidupmu, kalau engkau mau musuh-musuhmu dikalahkan, kalau engkau mau berkat Tuhan tercurah, kalau engkau mau masa depanmu diubahkan oleh Tuhan, dengar, ada satu kunci, yaitu ucapan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan, dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan hidup kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Katakan haleluya. Saya praktekkan ini saudara-saudara. Saya praktekkan. Kalau Pak Rudi Gunawan melayani di Philadelphia, saya sering tanya gitu, sharing, Pak ada pergumulan enggak? Oh sama, kita ngadep pergumulan. Kan gitu ya. Pendeta nyetirnya kenceng. Loh kok pembalap? Ini pendeta atau pembalap gitu ya. Itu kalau nyetirnya pelan kan terlambat nanti saudara. Kalau pendetanya gemuk, wah ini pendetanya nggak bisa ngontrol cara makannya. Tapi pendetanya kurus, nggak diberkati gitu saudara. Kalau pendetanya korbannya panjang, cuma ngomong, wah ini pendetanya kebanyakan ngomong. Kalau pendetanya korbannya pendek, pendetanya kurang persiapan katanya. Ada pergumulan kok. Ada pergumulan dalam hidup ini, summer, winter. Tapi mari kita berkata semuanya baik, semuanya baik. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Saya tidak ngajarin saudara mengalah, mengucap syukur. Orang Jawa ngomong, ya udahlah nerimo aja. Enggak. Bukan saya ngajarin saudara, ya udah kalau dipecat nerimo saja. Sakit kanker, nerimo saja. Apalagi ditolak cintanya, nerimo saja. Enggak gitu. Artinya begini, kalau macet, kalau belum terbuka, kalau dipecat, kita mengucap syukur karena aku tahu bersama Tuhan yang baik, yang lebih baik lagi. Tuhan sediakan bagiku, itu ucapan syukur. Gak apa-apa Tuhan, jalan A tertutup, jalan B pasti terbuka Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, si A nolak saya, nyatakan lagi. Ditolak sekali, nyatakan 10 kali lagi. Amin, pemain musik. Saya tidak tahu ini, bukan prophetic, sorry, guyon saja. Saudara, kita mengucap syukur.
kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan kita nerima kalah, tapi mengucap syukur. Hari ini hari Thanksgiving, mengucap syukur. Udahlah, percaya. Seberat apapun masalah kita, kalau kita hadapi dengan ucapan syukur, mari kita akan melihat tanda-tanda ajaib dinyatakan atas hidup kita. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kunaikan syukur. Kunaikan syukurku. Come on, Grey. Haleluya. Angkat tangan saudara. Wahai yang kau habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yuk mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. One more time, angkat tangan suara sembah Dia. Kunaikan syukur. Tuhan, Kami mau berterima kasih. Buat hari yang tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, sebelum saya berdoa buat saudara, saya mau bersaksi 1 menit saja. Tuhan gerakkan saya. Tahun 2001 saya ingin sekolah ke Amerika. Waktu itu saya melayani di satu gereja di Jogja. Dan pendeta saya tunjuk untuk menjadi pemimpin pujian. Suatu saat di Jogja ada gerakan 6 jam. Jadi memuji menyembah Tuhan. Jadi saya di menara doa memuji menyembah Tuhan, main gitar sampai tangan saya tuh bendol semua. Dan saya masih ingat hari itu saya berdoa, Tuhan, saya ini dapat visa ke Amerika sekolah tapi harus dibayar 6.800. Duitnya dari mana? Persembahan kasih hamba Tuhan hari itu 400.000 sebulan, gak cukup, saudara. Jual tanah di desa pun gak cukup. Saya sharing di sini, sudah sharing beberapa kali tempat ini. Cuma saya masih ingat bulan itu saya ditugasin untuk jaga menara doa. Jadi memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah. Dan tiba-tiba semua gereja sepi, pendeta saya ada di situ. Tiba-tiba panggil saya, Benny, gantiin saya untuk khotbah di Medan. Dan pendek kata, waktu saya di Medan, saya ketemu dengan sponsor. Dan akhirnya saya bisa disekolahkan. Saudara, saya tidak pernah kepikir untuk pintu itu dibukakan. Saya tidak pernah mereka-reka jalan itu. Tapi satu hal saya tahu, di menara doa itu, waktu saya memuji menyembah Tuhan sendiri, Tuhan di surga melihat kita. Kalau Anda bangun pagi-pagi menyembah berlutut, tetangga mungkin gak peduli. Teman kosmu meremehkan engkau. Ngapain ini nyanyi terus? Sampai beritahu, ada mata yang melihat kesetiaan. Pak, saya nyetir tuh 50 menit Pak, dari LA ke Rancho jauh Pak. Saya bisa kok milih gereja-gereja yang dekat sana. Tapi waktu engkau datang nyetir dengan sukacita melayani mengasihi Tuhan, saya mau beritahu surga lihat itu. Mungkin kau ada di mimbar ini, semua orang tidak peduli. Semua orang meremehkan engkau, ya itu bisanya cuma nyanyinya aja pas-pasan suaranya. Hei, yang fals bagi manusia, tapi kalau kita menyanyi dengan hati, Tuhan mendengarnya, Tuhan melihatnya. Kalau kita nyanyi dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji dengan ucapan syukur, you watch
hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan dipulihkan, kanker disembuhkan, paru-paru disembuhkan, encok disembuhkan kalau ada pujian dan penyembahan. Hari ini waktu kita nyanyikan lagu ini, saya mau saudara nyanyi dengan segenap hati. Dan begini, saya minta kalau saudara rindu sungguh-sungguh dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, saudara maju ke depan, saudara nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya ngajak jemaat kadang untuk maju ke depan sama-sama memuji Tuhan. Ini hari Thanksgiving. Kita datang ke altarnya Tuhan, kita datang ke pelatarannya Tuhan. Tuhan, one thing that I want to do tonight, satu hal yang aku mau lakukan, I want to give you praise, I want to give you honor, I want to give you worship. Saya ingin memuji, menyembahmu, dan aku tahu mujizat terjadi atas hidupmu. Mari kita semua berdoa memuji Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan yang tahun 2013 engkau sudah ditolong Tuhan dan mengalami kebaikannya Tuhan. Mari malam hari ini kita akan naikkan pujian ini. Dan saudara, bukan hanya Anda tinggal di kursi saudara, saudara akan maju ke depan. Saudara akan berkata, Tuhan terima kasih buat hari yang kau beri, terima kasih buat kebaikanmu. Saudara masuk dalam pelatarannya Tuhan, saudara maju ke depan. Saudara mau berkata terima kasih, thank you Lord for everything that you have done. Aku mengucap syukur juga buat tahun 2014, karena aku tahu engkau akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, hari ini saudara boleh maju ke depan, kita akan memuji sama-sama. Dari pelataran ini engkau akan diberkati. Saya akan berdoa buat saudara, hari ini hari kemenangan. Apapun masalahmu, persoalanmu, saudara boleh maju ke depan, maju dengan ucapan syukur. Aku percaya Tuhan akan menyelesaikan masalahku, Tuhan akan menyembuhkan sakitku, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Sambil kita menyanyi, yang saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Ayo angkat tangan, katakan Tuhan. Ayo sembah yang di depan, memuji